Yesus baik buat saya dan saudara. Kita boleh ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihinya, mari kita Elohimers dimanapun saudara dan saya berada saat ini. Mari kita mau persiapkan kehidupan kita untuk kita menyembah Dia, untuk kita masuk dalam hadirat-Nya, untuk kita mau senangkan hati Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Oh, kami sembah, kami puji nama-Mu. Glory, haleluya. Yesus, haleluya. Kami puji nama-Mu. Oh Yesus, Kau yang layak, Kau yang layak kami puji. Glory, haleluya. Kami nikmati hadirat-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus, Kau yang layak, layak kami sembah. Kami nikmati Engkau Tuhan saat ini. Kami nikmati hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Kami puji nama-Mu, Yesus. Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau bertakhta di tengah pujian dan penyembahan kami. Oh, hadirat-Mu turun melawat setiap kami umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Beracaralah Engkau Roh Kudus melawat ibadah online kami saat ini. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pengurapan Allah turun ke atas hamba-hamba-Mu. Urapan Allah turun ke atas semua Elohimers sidang jemaat-Mu. Bagi siapapun yang melihat dan mendengar ibadah online ini, diberkati dalam nama Yesus. Dilawat oleh Tuhan dalam nama Yesus. Dijamah oleh Engkau Yesus. Berkat-berkat Tuhan melimpah buat kami. Kuduskan dan Kau layakkan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya, oh hadirat-Mu melawat kami. Oh haleluya. Engkau hadir Roh Kudus menjamah kami. Glory, haleluya. Kami percaya Tuhan, ibadah online kami mendatangkan berkat yang dahsyat dan luar biasa. Memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami siap untuk memuji, menyembah Engkau. Beracaralah Engkau saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memuji, kami akan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Dimanapun Anda berada hari ini, kita mau bersuka cita. Karena Tuhan telah memerdekakan setiap kita dari kutuk dosa. Amin. Katakan kanan kirimu, engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan. Kami orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerah
diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, aku diberkati. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan dengan iman, sebab Engkau sanggup Tuhan, sebab Allah sanggup, Engkau sanggup melimpahkan segalanya Tuhan, dan anugerahnya sangat besar bagiku, sebab Allah sanggup, melimpahkan segalanya. Yes, haleluya. Mari sama-sama lepaskan berkat untuk Sidoarjo. Sidoarjo diberkati, Sidoarjo dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Indonesia diberkati, berkati bangsa kami Tuhan. Indonesia dilimpahi Haleluya. atas sempurna Anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, Tuhan bagiku. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari kita mau datang lebih lagi di hadapan Tuhan. Tetap saya undang bangkit berdiri. Kita mau datang lebih lagi untuk menyembah dan menikmati hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Kami percaya Engkau ada di rumah kami. Kami percaya Engkau ada di hati kami. Haleluya Yesus. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari setiap kita mau datang di hadapan Tuhan menyembah Dia. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku
hadir di sini. Mari rasakan hadirat Tuhan di dalam. Ku rasakan Allah ada di sini. kuasa yang tak terbatas. Allah hadir di sini. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Hadir di sini. ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Yakini bahwa Allah ada di sini. Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah yang memberikan kemenangan. Allah yang memberikan pembebasan. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Angkat suaramu sembah Yesus. Karena hanya Yesus satu-satunya Allah yang memiliki kuasa terbesar. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau bersama kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Allah yang selalu hidup dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan Indonesia boleh penuh dengan kemuliaan. Indonesia boleh menikmati kebebasan yang daripada Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Yesus. Sembah Yesus. Hanya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terbesar, kuasa-Mu terdahsyat. Amin. Amin. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Kami percaya. Kami percaya. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih buat kehadiran-Mu nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau hadir juga di setiap
tempat di mana umat-umat-Mu saat ini beribadah Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap kehidupan mereka. Engkau memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih kalau kami menyembah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup melakukan mujizat di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk menyampaikan setiap isi hati-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan Allah ada dalam kehidupannya Tuhan. Sehingga setiap firman yang Dia sampaikan kepada setiap kami benar-benar itu Tuhan mengandung kuasa. Bahkan setiap kami boleh mengalami Tuhan kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Firman itu menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara bergembira pada pagi hari ini. Puji Tuhan, besok negara kita merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke berapa? 75. Wah, luar biasa. Walaupun di tengah-tengah situasi yang masih memprihatinkan ini, mari saudara kita mendengarkan firman Allah. Saya ambil baca dari Matius pasal 11 ayat yang ke-12. Matius 11 ayat yang ke-12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Nah Bapak Ibu, saya kasih sedikit latar belakang dari ayat yang baru kita baca tadi. Ayat ini didahului oleh kisah bagaimana Yohanes Pembaptis dipenjara. Dipenjara oleh Raja Herodes. Ya. Dan waktu dalam penjara, Yohanes lantas mengutus murid-muridnya pergi kepada Yesus untuk bertanya satu pertanyaan kepada Yesus. Nah, kita perlu mengerti bahwa Yesus saat ini sudah melayani kurang lebih sejak dia dibaptis itu sudah 1 tahun Bapak Ibu. Sudah 1 tahun dia melayani di Israel, Yesus. 6 bulan pertama dari pelayanannya itu dihabiskan di provinsi selatan, di provinsi Galilea. Kemudian 6 bulan berikutnya dia bergerak ke provinsi utara, provinsi Galilea. Ya. Alasannya karena di Yudea, di selatan dia mendapat banyak tantangan. Yesus mendapat banyak ancaman. Nah ini belum saatnya Yesus disalibkan. Jadi Yesus menyingkir, dia pindah bergerak ke utara dan dia melayani sudah 6 bulan. Jadi total pelayanan Yesus sudah 1 tahun. Ya, sudah 1 tahun saat itu. Ya. Dan waktu Yesus melayani di utara di daerah Galilea itu, Yohanes Pembaptis dipenjara, saudara. Pada saat yang sama Yohanes Pembaptis ditangkap dan dipenjarakan oleh perwakilan penguasa Roma saat itu yaitu Raja Herodes. Nah kita sama mengerti bahwa pelayanan Yohanes dia adalah sebagai pelopor daripada Yesus. Yohanes melayani untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus, bagi Sang Mesias supaya waktu Yesus nanti Sang Mesias datang, kehadirannya boleh diterima oleh orang-orang Yahudi. Ya, jadi pelayanan Yohanes seperti pelayanan pembukaan perintisan begitu. Yesus belakangan akan datang. Tapi untuk memuluskan pelayanan Yesus, Yohanes berjalan di muka untuk membuka jalan bagi Sang Mesias masuk ke hati daripada orang-orang Yahudi. Nah, Yohanes dalam pelayanannya sudah menunjukkan kepada orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Jangan tunggu-tunggu yang lain lagi. Yesus yang akan datang itu dialah Mesias yang mereka nantikan. Tetapi sekarang begini Bapak Ibu. Yohanes itu jadi bingung. Sebab kenyataannya sekarang dia ditangkap dan dipenjarakan oleh Herodes. Dalam pikiran Yohanes, seperti juga dalam pikiran banyak orang-orang Yahudi pada saat itu adalah begini. Kalau Mesias yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama akan datang, maka orang-orang Yahudi termasuk juga pasti Yohanes
mengharapkan bahwa Mesias itu akan menyingkirkan penjajah. Dalam pada itu bangsa Yahudi, itu bangsa Israel, Palestina sedang dijajah oleh penjajah Romawi. Dan orang Roma atau Kaisar Roma menaruhkan perwakilannya, yaitu Raja Herodes yang memimpin koloni Romawi yang ada di tanah Palestina saat itu. Ini penjajah, saudara. Orang-orang Yahudi mengharapkan kalau Mesias datang, Mesias akan datang dan mengusir penjajahan yang mereka benci ini. Ya. Dan mungkin juga sama lah. Sekitar 75 tahun yang lalu juga bangsa negara kita ya sempat dijajah ratusan tahun oleh penjajahan Belanda, saudara. Dan rakyat Indonesia pasti mencari pemimpin, pasti mencari pahlawan yang dapat memimpin perang kemerdekaan dari penjajah. Ya, besok kita merayakan kemerdekaan negara kita. Ya, ini kemerdekaan yang tidak diberikan gratis, tapi direbut dengan darah, dengan peperangan. Dan ada pemimpin-pemimpin yang bangkit saat itu untuk memerdekakan, berperang dan memerdekakan bangsa Indonesia dari jajahan penjajah. Pengharapan yang sama pasti ada pada kehidupan orang Yahudi saat itu waktu Mesias datang. Gitu. Mereka menginginkan Mesias, mereka agendakan Mesias. Mesias, kalau engkau datang, kami punya agenda untuk engkau. Engkau harus memundurkan dan mengalahkan musuh kami yang kami benci, itulah orang Romawi. Dan orang Roma punya perwakilan pemerintahan itu Raja Herodes yang ya di satu sisi banyak membangun pembangunan yang bagus di Yerusalem, tapi juga banyak mendatangkan celaka bagi kehidupan bangsa Yahudi. Belum lagi pajak-pajak yang begitu berat yang ditimpakan kepada orang masyarakat Yahudi untuk kekayaan Romawi. Ya. Nah cuma begini, nyatanya setelah 1 tahun, ini sudah 1 tahun sudah, kok Yesus gak bikin apa-apa? Yesus gak memimpin pemberontakan dan kudeta apapun. Yesus tidak mengkonsolidasi dan mengumpulkan rakyat dan mengadakan pemberontakan melawan pemerintah Roma, gak ada. Udah 1 tahun ditunggu-tunggu kok. Yesus tidak buat gerakan apapun untuk mengusir penjajah Roma. Sekarang malah, saudara, Yohanes Pembaptis sang pelopor itu ditangkap oleh Raja Herodes, ditangkap oleh orang Romawi. Sementara Yesus sudah pergi ke utara. Yohanes sendirian di penjara. Dia jadi mikir. Nah, Yohanes bukan bagaimana? Dia bukan iri hati kepada Yesus. Waduh Yesus kamu enak-enak ya di luar ya menginjil sementara aku ini pelopormu kenapa aku harus di penjara. Bukan itu saudara. Tetapi Yohanes di dalam penjara dia bingung. Dia bingung. Ya. Nah karena dia bingung dia mengutus beberapa muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya atau ayat-ayat sebelumnya daripada ayat yang kita baca tadi. Ya. Yohanes melalui murid-muridnya bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Mengapa Yohanes bertanya demikian? Karena Yohanes berpikiran, berpendapat sama seperti pandangan orang-orang Yahudi, Yesus datang, engkau datang untuk bebaskan kami dong daripada penjajahan orang Romawi. Tetapi waktu ditunggu-tunggu udah 1 tahun kok belum ada gerakan. Ya. Belum ada gerakan malah si Yohanes dimasukkan ke penjara. Mau bilang mau kecewa atau bagaimana. Ya kan saudara. Ya. Cuma waktu murid-murid Yohanes datang kepada Yesus. Yesus kasih tahu begini. Kasih tahu ya kepada gurumu. Murid-murid Yohanes kasih tahu kepada gurumu. Apa yang engkau lihat di dalam pelayananku sekarang. Kasih tahu. Pasti Yohanes akan mengerti ini. Ya. Apa yang engkau lihat dalam kehidupan aku? Kata Yesus, ya dalam pelayanan aku, orang buta disembuhkan, ya, orang sakit disembuhkan, Injil kerajaan sorga diberitakan kepada orang miskin, orang mati dibangkitkan. Nah katakan itulah kepada Yohanes, ya, jangan kecewa kepadaku, jangan ragu-ragu. Ya, dengan kata lain Yesus mau mengatakan begini. Kedatanganku ke dalam dunia ini bukan mau mendirikan kerajaan tandingan dengan pemerintah Romawi.
Kedatanganku ke dalam dunia ini bukan mau mendirikan kerajaan sekuler yang nanti akan berperang melawan kerajaan sekuler bangsa Romawi juga. Perang tanding mengadakan kudeta secara fisik. Bukan. Kerajaanku adalah kerajaan rohani. Dan lihatlah apa yang aku sudah kerjakan, yang aku sedang kerjakan dengan kuasa kerajaan Allah. Aku berperang melawan satu penguasa yang lain. Penguasa kerajaan angkasa yang membuat orang buta, yang membuat orang sakit, yang membuat orang menjadi miskin. Dan aku memberitakan satu berita berita kemenangan. Berita Injil, kabar baik, kabar Injil kerajaan Allah. Sampaikan itu kepada Yohanes. Dan Yohanes rupanya baru mengerti Bapak Ibu. Bahwa kerajaan Mesias yang Yohanes perkenalkan kepada orang-orang Yahudi, sebab Yohanes adalah pendahulu dari Sang Mesias, ternyata bukan kerajaan politik. Ya, bukan kerajaan politik dan sistem pemerintahan dalam dunia ini. Tapi kerajaan Yesus Kristus adalah kerajaan spiritual. Sebuah pemerintahan spiritual. Satu kerajaan yang mempunyai realitas spiritual di dalamnya. Bukan seperti kerajaan dalam dunia ini. Tetapi saudara, prinsipnya kurang lebih sama. Ya, sebab kerajaan Yesus Kristus juga mempunyai kekuatan militernya. Dan dia akan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan militer daripada kuasa kegelapan dan akan terjadi peperangan di situ. Ya, jadi sama saja sebenarnya sih. Ya, walaupun yang satu dalam kerajaan yang diperkirakan oleh Yohanes Pembaptis akan dilakukan oleh Yesus, kerajaan sekuler, ya, rakyatnya akan dikumpulkan untuk berperang. Tapi Yesus katakan, aku bukan mendirikan kerajaan sekuler, kerajaanku adalah kerajaan rohani, tapi aku juga mengadakan peperangan. Aku akan merebut jiwa-jiwa. Aku akan mengalahkan segala pekerjaan setan dalam kehidupan orang-orang itu. Makanya lihatlah apa yang kau lihat dalam pelayananku. Orang mati dibangkitkan. Kepada orang miskin disampaikan kabar baik. Orang buta dicelikan. Lihatlah ada kuasa kerajaan yang lain yang sekarang ada dalam diriku. Yang mau memundurkan satu kerajaan yang lain. Kerajaan kegelapan. Kerajaan yang dikuasai oleh satu kekuatan yang mau memporak-porandakan dunia ini. Aku datang untuk mematahkan dan menghancurkan itu semua. Ya, jadi sang raja ini Mesias datang dengan kuasanya. Kuasa kerajaan yang dibawa oleh sang Mesias adalah kuasa kerajaan surga. Yang apa saudara? Di dalamnya ada Injil yang diberitakan kepada orang miskin. Di dalamnya ada kuasa kesembuhan. Ada kuasa pemulihan. Ada Injil diberitakan kepada orang miskin. Yang miskin dikayakan secara rohani. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat keadaan dalam dunia ini. Orang-orang di dalam dunia sedang mengalami tekanan dan dampak daripada dosa. Oleh karena apa? Ada pekerjaan daripada satu kerajaan yang lain. Pekerjaan si jahat dalam hidup mereka. Dan Yesus Kristus datang, surat 1 Yohanes katakan, dia datang untuk menghancurkan pekerjaan si jahat. Yesus Kristus sudah datang dan dengan kuasa kerajaannya, dengan kuasa kerajaan surga, dia mengalahkan dan mencampakkan kerajaan neraka. Mengalahkan dan mencampakkan kerajaan kegelapan dengan kuasanya. Sehingga manusia dimerdekakan. Manusia boleh mengalami dipulihkan kembali kepada maksud tujuan Allah yang sebenarnya. Manusia sudah kehilangan maksud tujuan Allah waktu mereka, saudara, menjual diri mereka di bawah dosa. Nasib mereka sudah jelas. Ya, mereka akan dikuasai oleh sebuah kerajaan yang lain yang saya sebut sebagai kerajaan kegelapan. Dan ujung-ujungnya mereka semua akan dijebloskan ke dalam neraka. Mereka tidak mempunyai pengharapan kehidupan masa yang akan datang. Tapi Yesus Kristus datang, saudara. Dia menghancurkan kerajaan kegelapan dengan kuasa kerajaannya. Dan manusia boleh dimerdekakan. Saudara dan saya boleh dimerdekakan. Dan kalau dikatakan anak itu memerdekakan engkau merdeka dengan sesungguh-sungguhnya. Dan bukan cuma itu aja, mengalami pemulihan kembali tujuan Allah dalam hidup mereka yang sudah hilang. Allah mau memulihkan kembali rancangannya, tujuannya untuk setiap kehidupan saudara. Nah, kita baca lagi ayat yang baru kita baca tadi, saudara. Di ayat yang ke-12,
Jadi Matius pasal 11 itu ayat 12, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Ya, mungkin lebih enak barangkali saudara. Terjemahan saya udah lama nggak baca terjemahan lama ya. Coba baca terjemahan lama mungkin lebih jelas. Ya. Maka daripada zaman Yahya Pembaptis sampai sekarang ini, kerajaan surga sangatlah diserbu orang. Dan orang yang menyerbu itu merebut akan dia. Ini perkataan Yesus. Apa maksudnya? Kerajaan surga diserbu dan orang menyerbu itu merebut akan dia. Ayat ini jelas dikatakan oleh Yesus, ini bicara tentang banyaknya orang-orang yang menerima kebenaran tentang kerajaan sorga melalui khotbah dan pelayanan Yohanes Pembaptis. Itu maksudnya. Ya. Jadi Yohanes Pembaptis sebagai pendahulu Kristus, saudara, diurapi pelayanannya begitu rupa, ya, Injil kerajaan yang diberitakan oleh Yohanes banyak dipercaya oleh orang-orang berdosa dan mereka itu dipindahkan daripada kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Akibat pelayanan Yohanes Pembaptis itu kata Yesus. Ya. Cuma Yesus juga berkata, perpindahan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang, daripada kerajaan si iblis kepada kerajaan sang Mesias, daripada kerajaan si setan kepada kerajaan Yesus Kristus, itu tidak terjadi dengan gampangan. Sebab ada istilah diserong, kerajaan sorga itu diserong atau sangat diserbu, berarti ada peperangan, saudara. Ya, ada serbuan dan ada perebutan kekuasaan. Ya, jadi ada konfrontasi di sini, ada pergumulan di sini, ada peperangan di sini. Ya, tidak terjadi dengan begitu enak saja, saudara. Ya, kerajaan sorga sudah datang. Yesus Kristus adalah sang Mesias, Raja daripada kerajaan sorga. Kedatangannya didahului oleh seorang pendahulu yang juga membawa Injil kerajaan yang sama. Dan akibatnya ada banyak orang dipindahkan daripada kerajaan kegelapan masuk kepada kerajaan terang. Tetapi itu terjadi tidak dengan mudah, tidak dengan seperti membalik tangan, ada peperangan. Sebab kerajaan ini diserang. Berarti ada konfrontasi, ada pergumulan, ada peperangan, ada serbuan, ada perebutan kekuasaan. Nah, kalau bicara tentang kerajaan Allah, ya, kerajaan di mana Yesus menjadi rajanya. Kalau kita melihat bagaimana Yesus mengajarkan dalam Yohanes 3 ayat 3 bahwa untuk kita menjadi warga kerajaan Yesus, untuk kita menjadi warga kerajaan Allah, maka perlu yang namanya apa? Coba kita baca Yohanes 3 ayat 3. Yesus berkata kepada Nikodemus begini. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak, apa saudara? Seseorang tidak dilahirkan, garis bawah itu. Dilahirkan kembali, ya tidak dapat melihat apa? Kerajaan Allah. Jadi saudara, Yesus mengajar bahwa kalau kita mau menjadi warga kerajaan Allah, maka harus melalui proses yang namanya proses kelahiran. Dilahirkan kembali. Kalau enggak, kita enggak bisa jadi warga kerajaan Allah. Nah, kalau bicara tentang kelahiran, saudara yang ibu-ibu yang sudah punya anak, mengertilah. Kalau bicara tentang kelahiran, melahirkan satu jiwa baru, gitu loh. Ya. Apa enak-enak tuh? Ya, mengandung anak itu 9 bulan 10 hari, aduh, ya, tidak mudah. Apalagi pada saat kelahiran terjadi. Ya, saya melihat sendiri istri saya melahirkan anak saya Kevin ini, aduh saudara, amit-amit jabang bayi, untung saya bukan seorang wanita, tapi saya melihat bagaimana, aduh, sengsaranya. Ada keringat di situ, ada darah di situ, ada apa lagi? Ada rasa sakit. Setiap kali itu ibu mengeden, dia berteriak untuk sebuah kelahiran terjadi. Jadi ini enggak gampangan, saudara. Ya, perpindahan
dari kerajaan kegelapan lahir masuk kepada kerajaan terang, itu seperti orang melahirkan, seperti ibu yang melahirkan. Dan di dalamnya ada rasa sakit, ada pergumulan, ada air mata, ada keringat, ada darah. Tetapi ada breakthrough juga. Anak itu akan dilahirkan. Ada kemenangan. Alkitab katakan waktu seorang ibu, ya memang dia menangis waktu melahirkan anak. Tapi waktu anaknya lahir dia tersenyum. Sebab satu jiwa baru sudah dilahirkan. Nah demikian juga dengan kerajaan Allah dalam dunia ini. Ya, ada peperangan. Ya, ada serbuannya. Ada kekerasan di dalamnya. Artinya begini Bapak Ibu, saya percaya waktu kerajaan Allah mau masuk dan mengalahkan kerajaan dalam dunia ini, ya dikatakan ada kerajaan Allah itu diserong, ada penyerbuan. Jadi maksudnya begini, ya ada kekerasan yang terjadi. Dan memang saya percaya Allah menggulingkan kegarangan neraka. Allah menggulingkan kekerasan dan kegarangan neraka yang sudah menguasai kehidupan manusia. Ada peperangan, ada kekerasan, ada darah. Tapi juga ada breakthrough. Jadi, waktu kita mengundang dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu kita menerima dan mengundang Yesus sebagai Raja di dalam hidup kita. Jangan lupa saudara, ini Raja yang mau masuk. Tapi ada raja lain yang sedang menguasai kehidupan kita saat itu kan. Waktu kita mau mengundang Raja yang baru ini berkuasa, terjadi peperangan juga. Tetapi kita tahu bahwa iblis yang berkuasa itu atas hidup kita. Bukan tandingan raja di atas segala raja. Yang datang dengan kekuatan kerajaan Allah. Dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Raja dengan sistem sorgawi. Tetapi biar bagaimanapun ada prosesnya. Ada pergumulannya juga saudara. Tapi kita mengerti bahwa Yesus Kristus datang untuk menggulingkan kejahatan dan kegarangan neraka atas kehidupan manusia. Jadi waktu saya dan saudara menerima Sang Raja di dalam kehidupan kita, Raja bukan Raja dunia, Raja dari satu sistem kerajaan sorgawi, satu sistem yang lain, satu monarki, saudara. Ada satu perpindahan kekuatan, ada peperangan, ada perpindahan kekuasaan. Maka Yesus bilang begini dalam Lukas 17 ayat 21. Lukas 17 ayat 21 itu bagian B. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara atau ada di dalam kamu. Jadi Yesus katakan kerajaan Allah ada di antara dan di dalam kamu. Kalau kamu mengundang aku menjadi Tuhan dan Juru Selamat dan menjadikan aku, melantik aku sebagai Raja dalam hidupmu. Aku akan datang dan aku akan memerintah dan berkuasa di dalam hidupmu. Dan kerajaan Allah, aku datang, aku Raja. Aku akan membawa kerajaanku masuk dalam kehidupanmu. Jadi waktu Yesus bilang, sesungguhnya anak-anakku, kerajaan Allah ada di dalam engkau. Ini apa maksudnya? Lukas 17 ayat 21. Waktu Yesus bicara kerajaan Allah ada di dalam kamu, Yesus di sini nggak bicara, dalam hidupmu tuh ada kekuatan apa ya? Ada sesuatu kekuatan yang dibangkitkan. Wah, engkau sakti mandraguna karena engkau ada kekuatan yang dibangkitkan dalammu. Ya, jadi ya engkau tiap hari harus latihan napas, ya, yoga. Ya, dan saya percaya saudara manusia mempunyai kekuatan kekuatan batin dalam dirinya yang laten dan itu bisa dibangkitkan. Ya, nah kalau Yesus katakan kerajaan surga ada dalammu, ini bukan kekuatan dalam diri manusia akibat latihan pernapasan atau latihan New Age atau latihan apalah saudara, ya bukan. Kerajaan Allah masuk dalam kehidupan kita lah waktu kita menyerahkan hidup kita. Dan meminta kepada Tuhan Yesus, engkau Raja dari sistem yang besar dalam kerajaanmu. Aku tidak mau berada dalam kungkungan kerajaan kegelapan si iblis. Masuklah dan ambillah peran, berkuasalah dan berkerajaanlah. Saudara, waktu saudara berkata demikian dan saudara menyerahkan hidupmu kepada Yesus. Yesus Raja itu akan datang. Dan waktu dia datang dengan kuasa
Kuasa dari mana? Kuasa daripada kerajaan surga. Dan dia masuk tinggal di dalam kita. Coba bayangkan, saudara. Itu sebabnya kita punya ayat. Yang ada di dalam kita lebih besar dari yang ada di dalam dunia ini. Coba colek kiri kanan katakan, yang ada di dalam engkau bu, yang ada di dalam engkau nak, yang ada di dalam engkau pak. Kalau engkau memang mengundang Yesus menjadi raja, dia lebih hebat, dia lebih berkuasa, dia lebih powerful, saudara, daripada tantangan apapun yang kita sedang hadapi dalam dunia yang gelap ini. Tapi saudara, menghadapi tantangan itu bukan dengan kekuatan batin, bukan dengan filosofi manusia, bukan dengan kekuatan daging saudara, bukan. Tapi dengan mengundang Yesus Kristus jadi raja dalam hidup. Ini persoalannya. Saudara, apain itu Tuhan Yesus? Saudara taruh di mana dalam hidup saudara? Ya saudara sudah mengundang Yesus, tapi kadang-kadang kita tidak menaruh Yesus sebagai raja. Kita pojokkan Yesus, engkau di pojok sini aja ya. Engkau duduk di situ, aku tetap raja di tengah-tengah hatiku. Nggak bisa begitu, gak heran kehidupan kita kalah melulu dalam peperangan. Tapi kalau saudara taruhkan Yesus Kristus di sentral kehidupanmu, dia mengatur segala aspek hidupmu, saudara. Saudara, saya percaya Yesuslah satu raja surgawi, dan kalau raja itu datang, dia membawa kuasa kerajaannya. Dia membawa, ya kalau raja datang kan dia juga membawa pengawal, saudara kan. Ya kalau raja bilang saja atau bilang saja presiden daripada itu mempunyai kewibawaan. Ya ada angkatan bersenjatanya. Ya, negara Indonesia, negara demokrasi kita ini, ya republik, kan punya kedaulatan. Kedaulatannya apa? Ada perlengkapan persenjataan, ada alutistanya, ada angkatan bersenjata, angkatan udara, yang mau menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Kan begitu. Nah kalau kerajaan Allah juga sama. Kalau kita mengundang kerajaan surga itu masuk dan menguasai seluruh aspek kehidupan kita. Enggak separuh-separuh. Saudara tahu, ya memang sekarang kita sedang hidup berhadapan dengan tantangan besar, saudara. Kalau saudara setengah-setengah dengan Yesus, kalau saudara jadikan Yesus hanya sebagai raja main-mainan, gak heran kita akan kalah, gak heran kita jadi stres, gak heran kita jadi korban, saudara. Mari, pada saat negara dan bangsa Indonesia ini merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-75, kita punya Raja Yesus Kristus yang juga mau masuk dan mengambil alih seluruh aspek kehidupan kita. Kita harus jadikan dia raja. Raja benar-benaran, saudara. Jangan bukan raja bohong-bohongan. Dan saudara, jadi kalau Yesus ada dalam hidup kita, itu berarti luar biasa. Itu berarti kita mempunyai kemungkinan yang tidak terbatas di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, kalau Yesus dengan kuasa kerajaannya datang dan menjadi raja betul-betul dalam hidup kita, maka kita sebagai umat ketebusannya mempunyai apa? Unlimited possibilities. Mempunyai kemungkinan yang tak terbatas di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kemungkinan itu akan terus berkembang bukan cuma di bumi aja, tapi terus sampai kekekalan. Sebab kita mempunyai perjanjian, kita akan memerintah bersama dengan Yesus nantinya. Tapi sekarang ini Tuhan mau kita juga memerintah di dalam hidup ini bersama-sama dengan Dia yang sudah ada dalam hati kita. Saudara mungkin belum mengerti hal ini dengan baik. Tetapi mulai saja dengan berkata, Tuhan, Engkau sudah ada lama dalam hidupku, tapi kadang-kadang Engkau tidak jadi raja sih. Ya, aku sudah singkirkan Engkau ke pojok kiri, ke pojok kanan, atas bawah. Aku tidak taruh Engkau di sentral hati. Aku masih jadi raja di dalamnya. Sekarang Tuhan, aku mau Engkau ambil peran. Engkau jadi raja beneran. Semua kehendak-Mu aku mau laksanakan. Dan kalau Yesus jadi raja, dia bawa kuasa kerajaannya dalam hidup saudara. Dan kita akan mempunyai kehidupan yang berkemenangan di tengah-tengah tantangan dunia ini. Coba kita baca Kolose pasal 1 ayat 27b. Kolose pasal 1 ayat 27b. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Tadi kita sudah baca dalam Injil Lukas. Ya.
bahwa kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Sekarang Paulus bilang begini, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kalau Kristus di tengah-tengah kamu, maka Kristus adalah apa? Pengharapan akan kemuliaan. Wow, ini luar biasa. Coba saudara renungkan ini firman Tuhan. Kalau Yesus ada di tengah-tengah kamu. Kalau Yesus menjadi Tuhan dan Raja bukan di pojok-pojok hidupmu, tapi di tengah-tengah kamu. Maka Yesus akan menjadi pengharapan akan kemuliaan. Yesus sebagai Raja yang ada di tengah-tengah kamu, yang ada di dalammu, kerajaan Allah yang kekal itu ya tinggal dalam saudara dan saya. Dan di dalamnya kita punya pengharapan akan kemuliaan. Kalau sang Raja dan kerajaannya ada dalam hidup kita, maka ada pengharapan, saudara. Ada pengharapan. Kita tidak akan mudah dikalahkan dengan keadaan di dalam dunia ini. Saya tidak mengatakan bahwa semuanya akan enak-enak saja. Kita akan berperang. Kita akan berhadapan dengan banyak persoalan, tantangan kehidupan ini. Tetapi kalau sang Raja itu adalah hati kita dan kita berikan pemerintahan, tampuk pemerintahan dalam dirinya atas hidup kita, maka ada pengharapan. Hidup ini mempunyai destiny. Hidup ini punya pengharapan kemuliaan, ada maksud tujuan Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, kita sedang melalui saat-saat yang berat saat ini. Ya, pandemi corona kita belum tahu juga kapan akan berhenti, Saudara. Dan banyak orang sudah stres. Perusahaan bangkrut, ya. Dan banyak negara sudah masuk resesi ekonomi, negara-negara besar, ya. Bagaimana Saudara berhadapan dengan ini? Mari, saya tidak punya jalan lain, ya. Saya nggak punya jurus lain. Saya cuma tawarkan jadikan Kristus Raja di dalam dirimu. Kristus di dalam kita akan membawa kita melalui semua ini. Bukan dengan kehebatan saudara. Mari pada saat-saat di mana kita punya banyak waktu. Mari saudara berdoa kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, oh ambil alih semuanya Tuhan. Kalau enggak aku udah stres lama gara-gara saudara. Banyak tantangan yang aku harus alami. Saudara mungkin sedang mengalami penurunan dalam pemasukan bisnismu. Ya gaji saudara dipotong separuh. Saudara. Mungkin juga ada yang sudah bukan dipecat, tapi diberhentikan dari perusahaan. Dan saudara tidak punya pekerjaan banget sekarang. Tapi kalau Yesus Kristus menjadi Raja dalam diri saudara. Ya, kata Kristus itu. Dikatakan bahwa Kristus, ayat itu dikatakan. Kristus di tengah-tengah kamu, Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus itu apa? Kristus atau Krio atau Kristos itu adalah nama untuk Roh Kudus. Kalau Yesus disebut sebagai Yesus Kristus, dia Yesus yang diurapi oleh Roh Kudus. Kalau kita disebut sebagai orang-orang Kristen, pengikut Kristus, kita berarti kita sudah mengundang Yesus Kristus menjadi Raja atas hidup kita. Dan Kristus, apa itu Kristus? Urapan Roh Kudus. Apa itu urapan Roh Kudus? Urapan Roh Kudus, kuasa Pentakosta adalah kuasa kerajaan Allah yang dibawa masuk bersama-sama dengan saudara menghadirkan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Rajamu. Memang gak kelihatan. Kita gak bisa lihat Raja itu. Kita gak bisa lihat kayak apa itu Roh Kudus. Tapi urapan Roh Kudus itu kekuatan kerajaan Allah adalah kuasa Roh Kudus dalam kita. Tapi ada dan jangan kecilkan itu. Kristus di dalam kita adalah pengharapan untuk menghadapi tantangan zaman. Untuk menang atas tantangan dan problem dan sakit penyakit dalam hidup ini. Saya tidak mengatakan bahwa tidak ada peperangan, saudara. Bahwa setelah Kristus masuk dalam hidup kita, dia jadi Raja, lantas semuanya akan, saya sudah katakan saudara, bahwa proses menjadi warga negara kerajaan Allah seperti proses kelahiran. Dan ada darah di situ. Ada peperangan, ada keringat, ada teriakan, ada air mata. Demikian juga saudara. Kerajaan Allah yang sudah lahir dalam kita itu terus harus bertumbuh, berkembang di dalam kita. Kita harus terus berikan kesempatan supaya dia bekerja terus dan mengambil posisi sentral dalam hidup kita. Ada peperangan, ya, tetapi ya, Yesus yang di dalam kita sudah menang. Ada pergumulan, ada konflik, tetapi terlebih besar dia yang ada dalam kita daripada dia yang di luar sana. Yang percaya katakan amin.
Nah kalau bicara kerajaan, saya mundur dulu kitab Kejadian. Saudara. Ini sejarahnya begitu. Ya. Dalam kitab Kejadian waktu Tuhan menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa dan menaruhkan Adam dan Hawa di Taman Eden, Allah punya proyek, Allah kasih satu tugas. Engkau harus jadi kepala bukannya ekor. Engkau akan memerintah, have dominion. Jadi Tuhan punya rencana waktu dia ciptakan Adam, Hawa manusia pertama adalah Allah menyerahkan kekuasaan untuk memerintah dan menaklukkan bumi ini. Coba bayangkan saudara. Ya, Adam itu luar biasa, dia jadi penguasa, dia bukan orang parah dalam dunia ini, bukan orang yang dikalahkan, dia seorang penguasa yang diberikan kuasa oleh Allah. Ya, selama dia tunduk kepada peraturan Allah, maka Adam dan Hawa merupakan pasangan paling luar biasa. Dia akan memerintah dunia ini, luar biasa ini saudara. Dia akan menaklukkan bumi ini. Dan selama Adam dan Hawa manusia pertama tetap berada di bawah kekuasaan pemerintahan Allah. Jangan keluar loh. Mereka akan menjadi raja di bumi. Di bawah Tuhan tentunya. Ya. Sebab Tuhanlah raja segala raja. Tuhan mengangkat manusia menjadi raja di bumi. Selama mereka mau tunduk kepada peraturan daripada raja segala raja. Nah, kalau dia keluar, lain cerita saudara. Dan kita tahu kisahnya. Ya, Adam bukan ketipu sih. Perempuan yang ditipu oleh si setan. Tapi Adam gak ketipu. Dia dengan sengaja mengorbankan surah posisi yang Tuhan berikan dalam dirinya. Mengorbankan posisi pemerintahan dan raja yang sudah diserahkan Allah dalam hidupnya kepada iblis. Dengan apa? Dengan mengikuti, dengan percaya apa yang iblis katakan melalui ular itu kepada istrinya dan istrinya katakan itu kepada suaminya. Dan suaminya sendiri tahu bahwa ini bohong ini tipuan apa dia makan juga, gak tahu kenapa saudara. Jadi dengan sengaja si Adam ini melawan perintah Tuhan, lebih percaya kepada apa kata iblis melalui istrinya daripada perkataan firman Tuhan. Manusia tidak taat, waktu manusia tidak taat, saudara, hilang kekuasaannya. Jadi saya ambil kesimpulan begini, kekuasaan yang Allah berikan dalam kehidupan manusia itu bergantung kepada ketundukan. Bergantung kepada taatan. Ya, kalau saudara mau taat dan percaya, taat, tunduk, hidup takut akan Allah, jadikan raja dia dalam hidup saudara. Patuh kepada dia, patuh kepada penguasa alam semesta. Apapun boleh datang menerpa kita, kita akan tampil sebagai pemenang. Karena dia raja di dalam kita selama kita taat. Kalau kita taat, kita izinkan raja ini bekerja, dari ini membela kita, dan Tuhan membawa kerajaannya dalam hidup kita. Waktu kita taat dan tunduk dan menyembah kepada raja segala raja, dia sentral dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, cuma manusia sudah kehilangan kekuasaan memerintah, itu sejarahnya. Adam sudah menyerahkannya kepada si ular. Ya. Jadi keadaan yang betul-betul, waduh parah saudara. Ini keadaan yang betul-betul, keadaan tak berpengharapan, tapi kita tahu kisahnya syukur. Bahwa kita tidak terus dibiarkan demikian. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Dia naik ke kayu salib untuk mengambil kekuasaan itu daripada si iblis yang sudah diserahkan manusia kepada iblis, kepada setan, kepada ular. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kita lihat waktu Yesus datang ke dalam dunia, iblis tahu, waduh saya udah kalah kalau begini. Ya, pangeran sorgawi datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Waduh, kita nggak bisa menang. Jadi dia punya strategi. Ya. Iblis sebenarnya sudah tahu dia bakal kalah. Tapi dia punya strategi. Dia datangi Yesus. Kapan? Waktu Yesus berpuasa dan mengakhiri puasa 40 hari di padang belantara. Dia datang kepada Yesus. Dia tahu dia bukan tandingan Yesus. Tapi dia coba goda Yesus. Seperti dia goda Adam dulu. Kali-kali bisa berhasil. Dia coba. Dia bilang apa? Dia bawa Yesus ke gunung yang tinggi. Gunung apa itu saya nggak tahu saudara. Kalau saudara pergi ke Israel, saudara akan dibawa kepada gunung pencobaan yang katanya kesanalah Yesus dibawa. Nah kita katakan waktu setan itu membawa Yesus ke gunung yang tinggi, sangat tinggi dikatakan. Kemudian si setan kasih lihat seluruh kerajaan dunia ini. Bukan cuma seluruh kerajaan, tapi kerajaan dunia dengan segala kemuliaannya. Dengan segala kemegahannya dikasih lihat sama Yesus nih. Dan setan bilang itu semua ada di dalam kekuasaanku. Oke, ya, aku punya kabar baik untukmu. Gitu mungkin ya.
Saya variasikan sedikit. Aku bisa berikan ini kepadamu, Yesus. Seluruh kerajaan Allah dengan segala kemuliaannya. Coba saudara, ya di dalam dunia ini saudara pernah pergi kemana aja? Saya pernah pergi ke Amerika pernah, ke negeri Belanda pernah, ke Australia pernah. Dan melihat negara-negara besar, negara-negara maju dengan segala kehebatan dan kecanggihan teknologi. Kota-kota besar, metropoli luar biasa saudara. Menarik banget, bercahaya bergemakan. Segala kemuliaan kerajaan dan pemerintahan dunia ini bukan cuma negara-negara, seluruh dunia dengan semua kemuliaan kerajaan dunia dikasih lihat sama Tuhan Yesus. Dan iblis bilang, aku bisa kasih ini kepadamu. Ya. Asal engkau sujud menyembah aku. Nah kalau saudara pelajari, Yesus tidak menyangkal bahwa iblis mempunyai kuasa atas kerajaan dunia. Kok bisa? Karena dulu, memang ini bukan punya iblis, tapi dulu sudah dikasih oleh manusia kepada si ular. Gitu loh gara-garanya. Jadi sekarang kerajaan dan kemuliaan kerajaan dunia itu ada dalam tangan si setan. Sebab dulu Adam sudah ketipu. Ya bukan ketipu, dengan sengaja memberikannya kepada iblis. Sekarang kerajaan dunia ada dalam kuasa iblis. Ya, dan Yesus tidak menyangkal itu. Cuma waktu iblis katakan ini loh, aku kasih kepadamu kemuliaan kerajaan ini. Asal engkau tunduk menyembah. Wah ini kebangetan nih iblis nggak tahu diri. Ya. Yesus tidak menyangkal bahwa kerajaan dunia sekarang ada dalam kekuasaan iblis. Tapi Yesus menolak cara memperoleh kerajaan dunia ini. Ya, jadi Yesus tidak menyangkal bahwa memang kerajaan dalam dunia ini adalah dalam tangan si setan. Ya, sebab Adam sudah menyerahkannya. Tapi Yesus menolak tawaran iblis dengan berkata, aku akan ambil dari tanganmu setan kerajaan itu, tapi bukan dengan memakai caramu. Bukan dengan menyembahmu. Tahu nggak bahwa yang harus disembah bukan engkau, Allah itu yang harus disembah. Aku akan merebut kerajaan ini, tapi bukan pakai caramu. Aku akan pakai cara Bapa. Sebab aku diatur oleh Bapa, bukan diatur oleh engkau. Ya. Aku akan memperoleh kerajaan itu dengan cara yang sudah ditentukan oleh Bapakku. Caranya apa? Dan saudara kita sudah tahu caranya. Yesus harus pergi ke salib. Yesus harus mati di atas kayu salib dengan satu penderitaan untuk kita semua. Dan kita tahu saudara, dengan kuasa salib Yesus Kristus, dia mematahkan dan menghancurkan kepala si ular itu. Berarti ada kemenangan pada salib Yesus. Nah, bagaimana dengan kita? Kita adalah laskar-laskar Kristus yang bukan cuma pakai kalung salib, ya, pakai kalung salib leher, pakai kalung salib di kaki lagi, bukan jadi pajangan, saudara, bukan. Kitalah laskar-laskar Kristus yang tadi kita baca dalam Injil Matius itu, yang membawa kuasa kerajaan Allah. Yang diberikan kepada kita waktu kita mengundang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Raja dalam hidup kita. Ya. Ada kuasa yang mematahkan kerajaan iblis, adalah kuasa salib Kristus. Dan saudara kita akan berperang juga. Ya, bukan yang gak ada peperangan, akan berperang juga. Kita sedang hidup di tengah-tengah dunia yang kita tahu sedang dikuasai iblis. Dan kitalah agen kerajaan surga, sedang penetrasi ke dalam kerajaan dunia ini. Saudara, lantas bagaimana? Apa kita kalah? Apa kita keok? Gereja harus berkemenangan. Yang percaya katakan amin. Dan itu sedang dipulihkan. Saya percaya di akhir zaman ini Tuhan sedang memulihkan tahap demi tahap. Melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Di dalam kehidupan gereja Tuhan. Dalam kehidupan saya dan saudara. Yang merajakan Yesus. Yang menjadikan Yesus sebagai sentral kehidupan saudara. Yang berharap sandar kepada dia, yang semuanya berpusat kepada dia. Ya, kalau kita merajakan Yesus dan dia duduk di tahta kehidupan kita, dia bawa juga kerajaan dan kuasa kerajaannya. Saudara-saudara akan berkemenangan sebab kita berperang dari kemenangan kepada kemenangan. Sebab panglima perang kita sudah menang, yaitu Yesus Kristus di atas kemuncak Golgota. Dia sudah kalahkan iblis di sana. Makanya dikatakan ada perebutan, akan diserong kerajaan sorga itu. Kita laskar kerajaan Allah akan merebut jiwa-jiwa, ya, bagi kerajaan sorga.
membuat mereka menjadi warga kerajaan sorga. Saya jadi teringat, saudara, slogan, bukan slogan. Ini seperti prinsip hidup daripada almarhum pendeta Reinhard Bonnke. Dia bilang begini, ya, saya mau neraka kosong dan sorga penuh. Wah. Dan jutaan orang sudah dimenangkan lewat penginjilan almarhum pendeta Reinhard Bonnke. Dan ada penerusnya lagi sekarang. Luar biasa, inilah orang yang sudah menjadikan Yesus Kristus sebagai raja dalam kehidupannya. Nah, dunia sekarang dalam keadaan seperti ini. Ya, dunia sekarang ada dalam keadaan yang penuh ketakutan, Bapak Ibu, penuh kekhawatiran. Iblis mau mendatangkan maut dan kehancuran dan kerusakan kepada manusia lewat keadaan yang sedang berkembang sekarang ini. Manusia jadi rusak, hancur, dan kita tahu iblis itulah pencuri yang datangnya mau apa, saudara? Menghancurkan, merusak, dan membawa maut, mematikan, membunuh. Tetapi kita gereja Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita punya Kristus sebagai Raja dalam hati kita. Kita gak mau menyerah kalah. Ya, saya tahu, saudara, udah 5 bulan nih, saudara, ya. Dan kita udah gerah banget bagaimana nih, ya. Saudara, saya harap Roh Kudus yang ada dalam hidupmu, Yesus Kristus yang ada dalam hidupmu tidak percuma. Jangan jadi pengangguran di situ. Mari kita berdoa. Nah, ini yang saya mengajarkan. Ya, mari kita berdoa. Sebab kalau kita nggak berdoa, kuasa kerajaan Allah tidak mungkin bekerja dan bergerak di dalam dan melalui hidup kita. Saudara, ya, kita adalah agen-agennya Yesus Kristus. Kalau kita jadikan Yesus sebagai raja dalam hati kita, kita tidak mau menyerah kalah. Dan kita membawa kasih Allah ke tempat di mana ada kehancuran. Ke tempat di mana ada ketakutan. Ke tempat di mana ada kebencian. Kitalah umat Allah yang membawa pengharapan, yang membawa kesembuhan, yang membawa kehidupan di mana keadaan yang tidak berpengharapan sedang banyak terjadi sekarang ini. Cuma saya mau kasih tahu, ini tidak terjadi dengan gampangan. Sebab ada peperangan seperti orang melahirkan. Ada pergumulan. Sebagaimana kita tahu kemerdekaan bangsa Indonesia itu tidak diberikan. Pemerintah Belanda tidak berikan gratis kepada kita. Nggak mau dikasih, mereka tetap mau menguasai negara ini. Kita bukan negara persemakmuran. Ya, jadi kemerdekaan negara ini dibayar. Ada yang bayar. Ya, ada peperangan. Kita berperang untuk memperoleh kemenangan negara ini. Pahlawan-pahlawan sudah memberikannya, ada korban. Tapi kita harus tahu, saudara, secara rohani ada korban besar yang sudah mati, tidak tinggal mati, dia bangkit. Dan kita sekarang akan berperang dari kemenangan kepada kemenangan, dari iman kepada iman. Kalau seperti kita jatuh, jangan terus jatuh, bangkit lagi dan berdiri. Dan saudara, jadikan Yesus Kristus sebagai sentral kehidupan saudara. Berdoa, saudara. Kalau jemaat tidak berdoa, enggak ada kemenangan. Bagaimana kuasa salib Kristus bisa bekerja di dalam dan melalui kehidupan kita kalau kita tidak berdoa, kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita leha-leha, saudara. Saya mengajak sidang jemaat Elohim, mari di dalam keadaan yang seperti ini, jangan ditipu. Mari kita jadikan Yesus Raja, kita puji, sembah Dia, kita permuliakan Dia. Dan jangan lupa berdoa. Ya, iblis itu perusak, penghancur, destroyer. Tapi di dalam kita ada Raja Yesus. Ya, Dia tidak akan berfungsi secara otomatis. Kita harus berdoa, kita harus menyembah Dia. Ya, supaya kuasa kerajaannya, yaitu Roh Kudus itu bekerja di dalam dan melalui hidupmu. Berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk suamimu, berdoa untuk anakmu, berdoa untuk bisnismu. Berdoa untuk bangsa negara ini. Besok akan ulang tahun 75 tahun. Jangan kecilkan Raja Yesus yang ada bertakhta dalam hatimu. Jangan singkirkan Dia. Jangan kecilkan kuasa kerajaan surga. Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saya tidak panjangkan firman Allah. Nyanyikan itu lagu, Bapak Ibu, tak usah ku takut. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, nyanyikan dengan iman. Tak usah ku takut, Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Oh, tak usah ku bimbang, Yesus kau peliharaku.
peliharaku, tak usah ku susah, tak usah ku katakan Roh Kudus, Roh Kudus hiburku, amin. Oh tak usah ku cemas, Dia memberkati, memberkati, tak usah ku takut, katakan dengan iman. Oh tak usah ku takut, amin. Allah menjaga. Katakan kepada jiwa saudara, jiwaku jangan bimbang, ku bimbang. Yesus Raja, Dia pelihara kita. Amin, haleluya. Mari beriman kepada Tuhan. Jangan susah. Mari sembah Tuhan. Mari fokus kepada Yesus. Roh Kudus menguatkan, menghibur kita. Haleluya. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Katakan Allah El Shaddai, Allah Maha Besar. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar dan besar, Dia besar. Oh El Shaddai mulia, oh El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Percaya berkat Tuhan masih ada buat kita. Katakan lagi El Shaddai, El Shaddai, oh El Shaddai. Mari semua yang ada dalam rumah tangga angkat tanganmu, ambil Yesus, jadikan Dia Raja dalam rumah tangga, Raja dalam hidupmu. Haleluya. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Haleluya. El Shaddai, pulihkanlah Tuhan. El Shaddai, Engkau Allah Raja, Kau Allah Maha Besar. Kuasa berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan di rumah tangga saudara masing-masing. Haleluya. Tuhan ada saudara. Mungkin saudara sudah kesampingkan Tuhan, entah di pojok mana. Saudara udah gak tahu di mana Tuhan. Dulu Dia pernah ambil posisi sentral, tapi karena kesibukan kita, karena kita mungkin merasa pintar dan merasa bisa kerjakan. Saudara perhatikan dalam keadaan seperti sekarang ini, semuanya tiarap saudara. Ya, negara ini sedang mengalami nyaris keadaan krisis, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Saya tidak mau menakut-nakuti saudara. Sebab kita punya Tuhan. Mau kemana lagi? Ya, mau kemana lagi? Dan jangan suruh berkata, apa Tuhan masa mau tolong, masa mau pusing sih? Dia udah bingung dengan keadaan dunia ini. Bukan, saudara, jangan kecilkan raja segala raja ini. Haleluya. Memang ada peperangan. Kerajaan sorga akan diserong, akan diserbu. Akan ada pergumulan, akan penyerbuan. Perpindahan kekuasaan itu tidak mudah. Tapi kita mau berperang dari kemenangan kepada kemenangan. Saudara yang mungkin stres melihat keadaan dunia, saudara seperti mau menyerah kalah saja. Berkali-kali firman Tuhan datang, itu cukup buat saudara. Kalau kita taruh Yesus, fokus kepada Tuhan.
Saya nggak tahu dengan cara bagaimana Tuhan tidak mungkin tinggalkan kita. Tuhan tidak mungkin tinggalkan orang-orang yang berharap sandar kepada Dia. Haleluya. Haleluya, semua angkat tangan, angkat hati kepada Tuhan. Uralabayara satarabakura bakarabayarasa. Iralabayara santarabatur yarasa. Mari percaya lagi, percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadikan Dia raja atas hidupmu. Jangan engkau yang jadi raja. Haleluya. Bukan uangmu yang menjadi raja. Haleluya. Bukan kekuatanmu. Mari berlutut di hadapan raja segala raja dan berkata, Tuhan, duduk dalam tahtamu di hatiku. Aku bertobat. Selama ini mungkin aku yang sudah jadi raja, aku tidak lagi memperhitungkan engkau dengan hukum-hukummu. Mari Tuhan, mari saudara sembah Dia. Ambil Dia kembali, taruhkan di tengah-tengah sentral kehidupan saudara. Taruhkan Dia di tengah sentral kehidupan keluargamu. Sentral dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, di dalam hidupanmu. Sembah Dia. Haleluya. Allah El Shaddai, Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Kami tidak mau mengecilkan Engkau. Engkau datang dengan kerajaan-Mu, datang dengan kuasa kerajaan-Mu, Kristus, kuasa Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Kami akan berperang dari kemenangan kepada kemenangan. Kalau kami sempat jatuh, kami bangkit lagi berdiri. Karena kami tahu kemenangan menjadi milik kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Haleluya, kami tidak mau takut. Ada Allah yang menjaga kami. Kami tidak mau bimbang sebab Tuhan pelihara kami. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Jangan kecilkan Roh Kudus. Mari saudara yang penuh Roh Kudus berdoa dengan berbahasa roh. Oh, biar Dia pegang peranan dan ambil alih segala kekhawatiran, ketakutan. Ada peperangan pasti, ada pergumulan. Tapi kalau saudara tekun terus menyembah Dia, membesarkan namanya, melibatkan Tuhan dalam sentral kehidupan saudara, kita pasti menang. Haleluya. Haleluya. Lagi katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia berangkat Tuhan. Angkat hatimu, besarkan Tuhan. Besarkan diri pada segala persoalan dan ketakutanmu. Oh, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan berkatnya melimpah, berkat rohani, berkat jasmani. Haleluya, berkatnya melimpah. El Shaddai. Haleluya, 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 haleluya. Mari fokus kepada Tuhan. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang besok berulang tahun 75. Haleluya. Haleluya, semua bangsa sedang tiarap sekarang ini. Sedang berhadapan dengan krisis yang berkepanjangan. Mari, sebagai warga negara yang baik, satukan iman kita bersama dengan saya dan kami yang ada di gereja. Mari, kita berdoa syafaat. Saudara, siapa lagi yang akan bangkit berdiri
untuk bangsa negara ini. Semuanya sedang tiarap. Siapa yang akan diharapkan? Saudara, kita mau siapa lagi? Sebab di dalam kita ada kuasa. Mari saudara percaya, jangan kecilkan ini. Mari kita berdoa untuk pemerintahan negara bangsa kita. Di ulang tahun yang ke-75 tahun ini Tuhan, kami warga negara, bangsa negara ini, menyatukan iman kami Tuhan Yesus. Dan berdoa kepadamu, berdoa syafaat untuk bangsa negara ini. Berdoa untuk pemerintahan, baik di pusat, di daerah, di wilayah Bapak Presiden, wakilnya, para wakil rakyat. Baik di pusat, daerah, dan wilayah. Supaya Tuhan memberikan hikmat. Haleluya, tidak mudah Tuhan mengatur negara besar ini. Apalagi dalam situasi seperti ini. Kami berdoa untuk hikmat dan kekuatan. Kemampuan daripada Allah Roh Kudus dalam kehidupan para pemimpin bangsa ini. Mereka bisa membuat kebijaksanaan ekonomi yang tepat, yang baik. Kami berdoa untuk krisis yang sedang dihadapi, resesi mungkin yang sedang ada di depan. Bapa dalam surga, di dalam nama Yesus, haleluya. Engkau mendengar setiap doa-doa yang dipanjatkan oleh umat-umat-Mu. Tuhan, berikan kebijaksanaan, berikan jalan keluar, berikan kemampuan kepada bangsa negara ini, para pemimpinnya Tuhan. Berikan kebijaksanaan ekonomi yang tepat di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk COVID-19 yang masih ada penambahan sampai sekarang ini sudah ribuan Tuhan. Tapi kami juga Tuhan tahu ada banyak juga yang sudah disembuhkan dan kami bersyukur untuk semua. Tapi kami melawan semua penularan COVID-19 di dalam nama Yesus. Kami berdoa syafaat, mari saudara berdoa syafaat di dalam nama Yesus. Kalau kita tidak berdoa, tidak ada kegerakan. Di dalam, mari semua satukan iman. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama, lebih keras lagi. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, haleluya. Pekerjaan setan dan kuasa kegelapan yang mau mendatangkan maut dan kehancuran. Lewat datangnya virus ini Tuhan. Mari Tuhan yang berkata diam dan teduhlah Engkau. Di dalam nama Yesus. Engkau yang meneduhkan segala perkara ini Tuhan. Engkau tidak pernah ditakutkan dan dibingungkan lewat keadaan ini. Dan kami umat-Mu bersyafaat. Tuhan Yesus yang bersyukur bahwa puji Tuhan. Kesembuhan-kesembuhan sudah lebih tinggi daripada penularan yang ada. Dan kami memuji, membesarkan nama Tuhan untuk itu. Bekerja teruslah Allah Roh Kudus. Khusus juga untuk Tuhan. Anak-anak-Mu GPD Elohimers. Setiap rumah tangga. Dengan persoalan dan peperangan dan pergumulan. Entah itu dalam kesehatan mereka. Di dalam sakit penyakit yang mereka sedang hadapi. Kesulitan ekonomi apapun. Di dalam nama Yesus. Bertahtalah di tengah-tengah Tuhan setiap anak-anak-Mu. Bila mereka mensentralkan Engkau dalam rumah tangga mereka. Mereka mulai berdoa, suami istri dan anak akan mulai berdoa dan mensentralkan Tuhan di dalam rumah tangga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk TNI Polri dalam menegakkan aturan disiplin protokol supaya mereka diberikan keberanian untuk Tuhan Yesus menegakkan aturan-aturan ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kesembuhan-kesembuhan yang terjadi. Tuhan Engkau terus bekerja dan Engkau mau mendengar doa-doa daripada anak-anak Tuhan. Kalau kami tidak berdoa, Engkau tidak akan bekerja. Tapi dengarlah doa-doa gereja-gereja Tuhan di seluruh pelosok Nusantara. Kami berdoa untuk kota dan kabupaten Sidoarjo. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Berikan hikmat kepada pemerintahan dan semua Tuhan wakil rakyat dan TNI Polri semuanya. Pertahanan keamanan. Satu saat pada waktu sendiri kami akan lihat Tuhan pemulihan secara ekonomi. Pemulihan daripada kota dan bangsa negara di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam ulang tahun yang ke-75. Tuhan tolong kami serahkan bangsa negara yang besar di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang beracara. Dan kami pancangkan tiang salib Kristus. Di tengah-tengah bangsa negara ini, Engkau menjadi raja di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati worship leaders, para singers. Tuhan yang sudah mengatur ini semua, Tuhan Yesus. Juga para pemain musik, pemegang kamera yang akan mengedit juga sebentar. Tuhan tolong, chorus board. Dan semua kami yang sudah terlibat berkati Tuhan. Berkati, ambillah Tuhan
khotbah atau ibadah online ini menjadi berkat bagi seluruh Elohimers. Bahkan bukan cuma Elohimers, semua mereka yang mendengar sampai dimanapun berita ini disampaikan. Diberkati oleh Tuhan, dilepaskan, dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih. Angkat tangan saudara, terima berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Kami sudah berdoa dan yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati Elohim sekalian. Selamat hari Minggu. Terima kasih Tuhan. Kami orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ada orang-orang yang diberkati Tuhan, mari kita tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Engkau sanggup Tuhan.